serba-serbi ini, tujuan dari serba-serbi ini untuk kita membeli selain barang dagang, intinya kayak gitu. Akun tulis nama akunnya apa, misal kalau kita beli peralatan berarti kita tulis peralatan. Kemudian kode referensi dari peralatan berapa gitu kan, berarti kode referensi peralatan itu misal 121. Jumlahnya itu berapa? Jumlah dari apa? Nilai kita beli peralatan itu berapa. Terus baru kreditnya itu adalah utang. Jadi kayak kita misahin antara debit sama kredit. Debitnya itu berupa seluruh pembelian-pembelian, kemudian kreditnya itu harus utang dagang, nggak boleh yang lain karena kan kita pembelian secara kredit gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Kakak contohin misal di tanggal 2 Januari kita membeli barang dagang dari PT Bintang dengan syarat 2/10, N/30. Kita tulis tanggal, kemudian keterangannya, nama toko yang kita beli, nama intinya nama siapa ya? Ya, nama tempat kita beli itu siapa. Kemudian syarat pembayarannya 2/10 N/30, pembeliannya 3 juta. Karena kita membeli barang dagang. Baru kita tulis di sini nilainya 3 juta. Debit, sama aja kayak kita buat jurnal umum kan pembelian, debit, kreditnya adalah utang dagang. Tapi kalau ini kayak lebih mengesamping gitu. Debitnya adalah di sini udah ditulis pembelian, kreditnya utang dagang. Terus kalau kita tanggal 10, misal tanggal 10 ini kan kita beli selain barang dagang. Tanggal 10 kok nggak ada? Bentar, 7. Ini aja deh tanggal. Ini peralatan ini. Oh, ini salah. Tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor 600.000 dan peralatan kantor 750.000 secara kredit dari toko Pluto. Nah, kita tulis keterangannya toko Pluto, kemudian karena kita membeli selain beli barang dagang, artinya kita tambahin aja di sini perlengkapan kantor, peralatan, nilainya itu berapa, baru kita tulis di sini kreditnya berapa, kredit dari perlengkapan kantor, peralatan itu berapa. Jangan kita gabungin mentang-mentang ini satu transaksi gitu kan, satu transaksi, terus utang dagangnya kita gabungin, nggak usah. Pokoknya dipisahin aja antara perlengkapan kantor utang dagangnya berapa, peralatan kantor ini utang dagangnya berapa. Nah, nanti pada saat kita memposting ke buku besar, nah, pada saat kita memposting ke buku besar, itu bukan kalian posting satu persatu. Jangan kalian posting tanggal 2 ini berapa, tanggal 5 itu berapa. Jangan. Tapi yang kita posting itu adalah jumlah dari jurnal pembelian ini berapa. Misal pembelian ini kan pembelian, akun pembelian kita totalin kan di sini di bawah. Di sini nggak ada totalnya juga. Pembelian di sini kita totalin di bawah. Kemudian serba-serbi ini nggak usah ditotalin karena udah nunjukin akun yang mau diposting itu akun apa aja, yaitu akun perlengkapan kantor sama peralatan. Nah, utang dagang juga kita nggak boleh posting ke buku besar itu satu persatu. Jangan. Jadi kita totalin utang dagang ini dari atas sampai ke bawah berapa. Nanti pada saat kita ke buku besar, jadi kita langsung posting nilai pembelian itu berapa. Nilai pembelian ke akun pembelian, kita posting ke akun pembelian. Keterangannya itu tulis aja jurnal khusus posting dari jurnal pembelian gitu. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah purchase apa ya, nggak salah, purchase jurnal. Nah, tulis keterangan di buku besarnya itu baru
di debitnya itu total dari pembelian gitu. Begitu juga dengan utang dagang. Nah, yang ini serba-serbi karena sedikit, kita nggak perlu totalin, langsung aja kita posting ke perlengkapan kantor, posisinya debit. Nah, sumbernya dari mana? Keterangannya tulis dari jurnal pembelian. Nanti adalah untuk buku besarnya kayak gitu. Nanti kakak contohin. Oke, untuk penjualan pembelian, ada yang mau ditanyain? Atau kita lanjut? Kak mau nanya bentar Kak, yang kalau yang misalnya jurnal penerima eh, jurnal pembelian Kak itu misalnya debit. Berarti kita nyatetnya di jurnal apa ya Kak? Debit, Misalnya maksudnya yang jurnal penjualan ya. Kalau debit itu dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, kalau kalau untuk jurnal pembelian Kak, kalau di jurnal penjualan kan, oh maksudnya itu ya apa namanya? yang debit di jurnal penerimaan kas kalau penjualan. Kalau jurnal pembelian yang debitnya, misalnya debit berarti kita masukkan di jurnal apa Kak? Enggak, jadi kan penjualan itu kan untuk kredit, untuk seluruh kredit. Nah, kalau yang kayak dia secara tunai berarti dia masuk ke penerimaan kas gitu. Tapi kalau jadi di dalam jurnal penjualan itu sudah merangkup antara debit sama kredit. Nah, pada saat kita ngeposting, kita pisahin antara piutang dagang sama si penjualan supaya kayak kita posting jurnal umum biasa gitu. Nah, terus kalau si pembelian ini artinya kan dia pembelian secara kredit, tapi kalau dia tunai berarti kalau dia pembelian secara tunai dia masuk ke pengeluaran kas gitu. Jadi dia tuh udah ada debit sama kreditnya si Ibnu, jadi nggak ada antara dia ngebedain debit sama kredit, bukan. Oh, tunai. Jadi kalau tunai, pembelian secara tunai dia masuk ke pengeluaran kas. Karena kan kita ngeluarin uang gitu. Nah, Ini kan untuk penerimaan kas ini nggak berlaku cuman untuk apa ya, untuk penjualan tunai aja enggak. Tapi kalau dia melakukan penerimaan piutang, pelunasan piutang, atau dia penerimaan dari pemiliknya menyetorkan uang, intinya yang semua transaksi dia menerima kas, itu masukkan ke penerimaan kas gitu. Misal di sini, jadi bentuk dari jurnal penerimaan kas itu tanggal keterangan referensi, debitnya ada kayak kas, intinya pasti kas lah ya kalau dia penerimaan kas, kas, kemudian ada potongan penjualan, kalau dia melunasi piutang kan ada nih komponen dari potongan penjualan. Potongan penjualan itu kan posisinya di debit, kalau penjualan di kredit. Nah, terus kalau kreditnya ini